Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan-Nya. Pada pagi hari ini, Minggu 20 November 2022, kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu. Mari Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3, baiknya yang pertama dan keempat. Kami puji dengan riang. Saudara yang terkasih, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan satu pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Senang sekali saya dapat hadir di tempat ini dan rasanya sudah lama sekali ya kita tidak bertemu, dan segala sesuatu saya lihat juga sudah berubah saudara. Ya mungkin karena lama saya tidak hadir dan memimpin di tempat ini, tetapi ada kesempatan hari ini puji Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, Kristus Raja yang menyelamatkan. Ini merupakan satu keberadaan daripada firman Tuhan, yaitu Yesus yang adalah Raja yang senantiasa membawa kita kepada karya-karya penyelamatannya. Dan biarlah kita bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menguasai akan dunia ini dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Karenanya marilah kita masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, ucapkan syukurmu, bernyanyi
bersyukur Sang Hakim semesta yang datang menjemput semua. Banyak suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Saudara, mari bersama-sama sebelum kita lebih lanjut masuk di dalam ibadah ini, kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Raja kami, di mana sesungguhnya Engkaulah yang memerintah akan hidup kami, menguasai akan diri kami, dan Engkau adalah Raja yang menjaminkan keselamatan dan masa depan bagi kami. Sesungguhnya kami sebagai warga kerajaan sorga, kami seharusnya bersyukur bahwa Engkau adalah Raja yang senantiasa memperhatikan akan hidup kami, masa depan kami. Engkau tidak menginginkan kami berada di dalam satu kehidupan yang penuh dengan kekelaman. Segala karya-karyamu Engkau lakukan demi untuk membawa kami dan mengangkat kami kepada kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Namun ya Tuhan, kami akui di dalam kehidupan kami sebagai warga kerajaan yang diperintah oleh Engkau yang adalah Sang Raja, seringkali kami tidak mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Seringkali kami mengikuti segala keinginan diri kami sendiri, ego kami sendiri, sehingga dengan demikian kehidupan kami jauh daripada keberadaan sebagai warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu ampunilah kami ya Tuhan, kami yang telah jauh daripadamu, kami yang selalu melawan akan segala keinginan-keinginan-Mu, namun Engkau tetap dengan sabar selalu memberikan satu kesadaran kepada kami, sehingga dari waktu ke waktu Engkau menantikan kami untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tuhan, biarlah hari ini kami datang kembali kepadamu, kami mohon segala dosa dan kesalahan kami kiranya Engkau hapuskan, dan kiranya Engkau juga mau mengampuni akan keberadaan kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk terus dapat berada di dalam kehidupan yang adalah anugerah keselamatan yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, dan tolong kami, ampunilah kami. Hanya kepadamu sajalah yang penuh dengan rahmani dan pengampunan kami mau memohon segala doa dan penyesalan kami. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan menerima berita anugerah. Berbahagialah mereka yang senantiasa mendapatkan satu pengampunan yang daripada Tuhan.
oleh karena segala kesadaran dan pengakuan. Roma pasalnya yang keempat ayat 7 dan 8 menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berikan salam damai secara namaste. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Silakan duduk. Saudara, sebelum kita akan masuki pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, saya undang anak-anak sekolah minggu untuk berada di depan, dan sebelum nanti memasuki akan kelas-kelas sekolah minggu, menerima akan firman Tuhan, ya, kita akan bersama-sama minta pimpinan daripada Tuhan terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu dan kami ingin belajar lebih banyak pada Tuhan yang kami sembah, Allah dan Raja yang kami agungkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami sebagai anak-anak kerajaan senantiasa dapat hidup berpadanan dengan Raja kami yang adalah Tuhan, yang memiliki karakter daripada satu Tuhan yang menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon urapan dari Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi setiap kami tanpa terkecuali anak-anak-Mu yang akan menerima firman Tuhan di dalam kelas-kelas sekolah minggu. Urapi juga akan guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Terlebih juga hamba-Mu, biarlah segala kebenaran-kebenaran yang daripadamu sajalah yang senantiasa disampaikan, agar dengan demikian sungguh kami dapat membangun akan kerajaan sorga dan mewujud nyatakan kerajaan sorga itu di tengah kehidupan kami hari lepas hari, sehingga Engkau Allah Sang Raja kami yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berfirman kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kepada anak-anak dipersilahkan dan selamat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan pertama terambil dari Perjanjian Lama, kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6. LAI memberikan judul perikop ini, janji tentang tunas Daud yang adil. Demikian firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak
dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri yang akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja dan yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan saudara, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 33 hingga yang ke-43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga yang ke-43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, berbahagia orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagia orang yang menyukai segala titanya. Ya, saudara yang terkasih, Kristus Raja
yang menyelamatkan. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Dan saudara, perhelatan di Bali kemarin dalam acara pertemuan para pemimpin G20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan pertemuan tersebut. Dan acara sungguh menarik, semuanya berjalan dengan baik, lancar, sukses. Dan terlebih saudara, kepala negara kita atau tuan rumah Indonesia sungguh menyuguhkan satu acara yang memukau di samping sebuah konferensi yang membicarakan tentang ekonomi dunia dari anggota negara-negara G20 itu. Indonesia juga mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan akan diri. Bagaimana Indonesia itu? Siapakah Indonesia itu? Dan di sana, di samping Presiden Jokowi yang memimpin para kepala negara tersebut, Ibu negara juga memiliki peran yang sama, di mana dia juga mengajak para pendamping-pendamping dari pemimpin negara tersebut untuk melihat akan keberadaan dan budaya Indonesia. Nah, saudara, ketika terjadi foto-foto yang ada di dalam para ibu negara tersebut, kemudian ada sebuah cuitan yang viral, saudara. Nah, di sana dikatakan begini. Nah, saudara, perhatikan, ini yang ada di dalam salah satu Twitter, orang yang kemudian menuliskan tentang ibu negara, Ibu Iriana Jokowi, ya, dan ini viral di medsos, ya, di mana muncul cuitan yang bernadakan penghinaan terhadap ibu negara ini. Saat Iriana Jokowi berfoto bersama dengan Kim Keon Hee. Dan parahnya saudara, kemudian dikomentari di sana, "Bi, tolong buatkan tamu kita minum." Lalu kemudian, "Baik nyonya." Saudara, cuitan ini menurut banyak orang dan saya sendiri mengatakan ini tidak pantas, saudara. Ya, bukan hanya terhadap ibu negara sebetulnya, tetapi tidak seorang ibu pun di dunia yang pantas dihina karena penampilan fisiknya. Entah siapa yang memposisikan diri sebagai nyonya dan siapa yang dipersepsikan sebagai bibi atau pembantu di dalam caption tersebut. Namun kedua ibu di dalam gambar tersebut sebagai ibu-ibu lain dimanapun tidak pantas dihina karena penampilan fisiknya. Karenanya saudara, banyak masyarakat Indonesia, terutama kaum netizen, yang kemudian marah. Dan terlebih kedua putra daripada Presiden Jokowi, Gibran dan Kaisang, juga merasa tidak terima orang tuanya dibully demikian, saudara. Namun kita bisa melihat bagaimana reaksi Ibu Iriana dan Presiden Jokowi. Mereka tidak bereaksi apa-apa. Mereka tetap tenang, mereka tetap diam, dan biarlah hukum yang berjalan. Sampai saat ini juga tidak ada reaksi apa-apa dari Ibu Iriana dan juga dari Presiden Jokowi. Di mana mungkin kemudian mereka, kalau presiden-presiden yang lain di negara lain mungkin melakukan akan tuntutan-tuntutan yang menghina akan pribadinya. Mungkin Presiden Jokowi juga tidak begitu menanggapi kalau hal-hal itu yang menyangkut akan pribadi. Dia sudah terlalu banyak merasakan penghinaan-penghinaan secara pribadi, saudara. Dia adalah seorang pemimpin. Dia berupaya untuk dapat mengayomi akan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga baik yang suka maupun tidak suka, ya tetap dia ayomi. Ya, kalau itu untuk masalah terhadap pribadinya atau dirinya sendiri,
Dia mencoba untuk bersikap ya acuhlah ya, tetapi kalau sudah menyangkut negara dan urusan NKRI, di sana Pak Presiden akan tegas karena itu akan menghancurkan bangsa yang besar ini. Kalau cuma penghinaan terhadap pribadi, ya sudahlah. Mungkin dia mencoba untuk dapat menerima dan mengerti akan mereka yang tidak suka terhadap dia. Toh tidak semua orang bisa diminta untuk dipaksa juga untuk menyukai akan kepemimpinannya. Tapi coba saudara, kalau hal ini terjadi di zaman rezim Soeharto, keadaan menjadi lain. Tidak berapa lama pasti orang yang melakukan penghinaan-penghinaan semacam ini akan hilang. Namun itulah suatu realita yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Terkadang kita bisa belajar banyak atas sikap dan pembawaan dari seorang pemimpin di negeri ini yang semakin menyadarkan dan menginspirasi negeri kita, Indonesia, saudara. Oleh sebab itu, saudara, siapapun pemimpinnya, siapapun penguasanya, siapapun rajanya, siapapun presidennya, yang namanya sebagai pemimpin, ya, sebagai penguasa, tentu dia diberikan satu mandat atau kekuasaan. Dan ketika dia memimpin, mestinya dia juga mencerminkan akan kepribadiannya, ya, sebagai penguasa yang sejati. Seharusnya dia juga memberikan dan mencontohkan akan bagaimana sikap seorang pemimpin yang dapat mengayomi akan seluruh rakyat Indonesia ini. Dan itulah yang terjadi, saudara. Maka kita bisa melihat penguasa yang sejati selalu bersikap adil, mencoba untuk berada di dalam kebenaran, dan di dalam kekuasaannya itu dia juga harus dapat memberikan dan menunjukkan welas asih kepada semua masyarakat Indonesia. Meskipun di tempat-tempat di mana di dalam pemilu beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi tidak menang, akan tetapi dia kemudian tidak menyingkirkan wilayah itu, dia menganggap itu adalah wilayah Indonesia, sehingga dia tetap membangun dan memberikan fasilitas-fasilitas yang ada untuk apa? Kesejahteraan daripada rakyat banyak. Dan itulah sebetulnya seorang pemimpin yang sejati, yang harus dipahami, ya. Maka setiap orang juga harus memahaminya, harus menyatakan bahwa kehidupan daripada pribadinya tidak terlepas daripada pemimpin-pemimpin yang menginspirasi tersebut. Oleh karenanya, saudara, kita bisa melihat penguasa itu adalah cermin daripada Allah. Itulah yang didengung-dengungkan oleh Nabi Yeremia. Kalau kita baca tadi kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 hingga yang ke-6. Ya, seorang pemimpin harus bersikap adil. Dan seorang pemimpin itu bagaikan gembala yang melindungi, membimbing, mengarahkan, dan memberikan makan, melindungi akan domba-dombanya dari bahaya. Kalau kita mau ingat sejenak tentang fungsi raja bagi bangsa Israel, itu sebetulnya dia tidak memiliki satu kekuasaan penuh. Karena kekuasaan atau kepemimpinan yang ada di Israel itu adalah teokrasi, di mana Tuhan sendiri yang sebagai pemimpin, Tuhan sendiri yang sebagai raja. Akan tetapi ketika bangsa Israel ingin memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain yang dapat dilihat dan dapat memerintah langsung, ya, dan di mana rakyat dapat melayani akan raja itu, pada akhirnya Tuhan menyetujui, tetapi dengan satu syarat, bahwa raja adalah kepanjang tanganan daripada Tuhan yang adalah raja. Itu yang pertama. Dan raja di Israel harus melindungi rakyat, tidak sewenang-wenang. Yang kedua, raja di Israel harus membawa umat kepada Allah, mengenalkan umat dan mengingatkan umat terus berbakti kepada Allah. Dan yang keempat, raja harus melindungi rakyat
dari berbagai macam ancaman-ancaman dan bangsa-bangsa lain. Namun nyatanya apa saudara? Ketika raja turun-temurun ada di dalam Israel, apakah raja berfungsi seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Tidak. Raja yang harusnya bersikap adil, raja yang harusnya benar, raja yang harusnya penuh dengan kasih, raja yang harusnya mengayomi akan masyarakatnya itu, tetapi dari waktu ke waktu kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan mereka yang harusnya bertanggung jawab, tetapi justru hidup mereka membawa masyarakat ada di dalam kebobrokan. Baik kebobrokan secara spiritual maupun di dalam kehidupan secara manusiawi. Ya, secara apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak bersikap adil, mereka tidak bersikap benar, raja tidak bersikap kasih. Malah kemudian terhadap rakyat, raja melakukan satu tindakan-tindakan yang membuat rakyat menjadi susah. Di mana ketidakadilan merajalela, di mana rakyat menjadi satu korban pemerasan dan kesewenang-wenangan kekuasaan raja. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, kita bisa melihat Allah berulang kali mengingatkan akan Israel, raja-raja ini, bahwa jikalau kehidupanmu tidak benar maka engkau akan dihukum. Ya, disinilah kita bisa melihat ketika raja tidak mempedulikan nasib bangsanya, berjuang hanya untuk kepentingan keluarga, kepentingan dirinya sendiri, kelompok atau bahkan dinastinya. Ini membuat Tuhan marah. Dan Tuhan berkata, aku akan datang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat atas kamu. Sebuah berita ancaman dan penghukuman. Nah, seharusnya para raja itu mengerti. Melalui mereka harusnya menghadirkan kepemimpinan sang gembala tadi. Tetapi tidak. Ya, mereka tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Dan apa yang terjadi saudara? Ya, kita bisa melihat raja yang harusnya cerminan daripada Allah, yang harusnya bersikap adil, benar, kasih dan pengayom. Nyatanya apa? Semuanya itu tidak ada di dalam kehidupan daripada masyarakat. Tidak ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Justru rakyat semakin miskin, terpuruk, tidak berdaya. Dan raja hanya kemudian bergembira, bersukacita di atas penderitaan daripada rakyatnya. Mereka bermain-main dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran, dan mereka menikmati semuanya itu. Dan mengherankan saudara, meskipun peringatan demi peringatan itu berulang kali disampaikan, secara membuktikan bahwa para pemimpin-pemimpin ini tidak juga sadar akan apa yang sudah Tuhan ingatkan. Kelaliman tetap ada, keserakahan tetap ada. Nah, sekarang apa yang terjadi kemudian? Ya, di mana raja yang memegang kekuasaan dan rakyat berharap banyak, dan di mana raja mempunyai satu sikap yang membela rakyat dan sebagai pertahanan terakhir supaya mereka mendapatkan keadilan, ternyata sama saja zong saudara, rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itulah yang terjadi sehingga kita bisa melihat Israel akhirnya dibuang, baik Yehuda maupun Samaria. Ya, oleh di sana mereka kemudian dibuang oleh Allah di bawah satu penjajahan Asyur dan juga Babel. Dan pada akhirnya apa yang terjadi saudara? Bait Allah dihanguskan, mereka tercerai-berai, mereka tercabut dari akarnya, dan mereka tinggal di negara asing.
Nah, oleh sebab itu saudara, inilah yang terjadi di dalam perjanjian lama tentang raja itu sendiri. Israel masih tetap mengharapkan kehadiran daripada raja yang terus menerus ada di dalam kehidupan mereka, yang akan membebaskan mereka. Sehingga ketika itu terjadi di dalam perjanjian baru, saudara, maka Kristus hadir. Ya, Kristus hadir dan dia menggenapi akan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Dan Kristus inilah yang dinanti-nantikan oleh Israel. Setelah sekian lama juga bangsa itu dijajah oleh Romawi. Nah, orang-orang Yahudi sangat mendambakan dan merindukan sosok pemimpin sang pebebas. Oleh sebab itu kita bisa melihat di kalangan Yahudi ada kelompok-kelompok ya yang ingin memberontak terhadap Romawi, tetapi pada akhirnya upaya-upaya mereka digagalkan. Makanya kita bisa melihat kelompok-kelompok seperti para pemimpin Simon dari Zelot, itu dia juga memimpin pemberontakan, ya, juga Barabas. Nah, semuanya itu terjadi di zaman Yesus. Nah, ketika Yesus hadir, ketika dia berkarya, ketika dia bisa melakukan banyak mujizat, orang-orang Yahudi melihat bahwa inilah sosok yang dirindukan, sosok yang akan membebaskan, seorang raja yang gagah perkasa, yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Dia dapat melawan dan menaklukkan kekaisaran Romawi. Oleh karenanya di dalam diri Yesus mereka melihat bahwa dia punya kuasa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, dan banyak hal yang disaksikan oleh orang Yahudi itu. Nah, tetapi saudara, di dalam perjalanannya apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak sesuai dengan harapan daripada orang-orang Yahudi. Mereka yang mempunyai konsep bahwa raja itu sakti, mandraguna, mampu menunjukkan kuasa-kuasa supranatural yang sangat mencengangkan, dan Yesus yang digadang-gadang sebagai raja itu tidak memenuhi harapan mereka dan mereka kecewa. Ya, ternyata Yesus tidak mau didorong untuk menjadi raja duniawi, penguasa duniawi, dan pada akhirnya kekecewaan mereka berujung pada apa? Ya, mereka menyalibkan Yesus, dan kemudian di atas salib itulah dituliskan INRI, yang artinya inilah raja orang Yahudi. Saudara, kalimat tersebut adalah kalimat cibiran, kalimat penghinaan, ya, bagi mereka yang tidak tahu peran apa yang sesungguhnya yang sedang dijalani oleh Yesus. Mereka tidak tahu bahwa karya-karya Yesus selama berada di dalam dunia ini sebetulnya menunjukkan akan kekuasaannya, menunjukkan akan bagaimana dia menyelamatkan manusia yang sesungguhnya. Ya, tetapi kalimat tersebut, ya, inilah raja orang Yahudi. Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang tahu, mereka lihat bahwa inilah Yesus yang mereka nantikan. Inilah raja yang akan membebaskan mereka dari dosa. Oleh karena itu di dalam peristiwa salib yang diceritakan di dalam Lukas pasal 23 tadi, kita lihat ada dua orang penjahat, ya, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Yang pertama menghujat Yesus, mempertanyakan akan kemesiasannya. Karena konsep dia, Mesias, sang penyelamat itu harus punya kuasa, harus punya kesaktian, harus dapat melakukan dan menunjukkan akan kekuasaannya dan menaklukkan banyak orang, mengalahkan banyak orang. Makanya dia berkata kepada Yesus, si penjahat yang pertama itu, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga selamatkanlah kami. Nah, tetapi penjahat yang kedua ini dia mengerti Yesus adalah raja yang sesungguhnya.
Ya, Yesus adalah raja yang sebetulnya diharapkan dan dinantikan itu. Makanya penjahat yang kedua itu kemudian mengharapkan belas kasihan daripada Yesus, dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi pemahaman daripada penjahat yang kedua ini, raja yang betul-betul raja. Raja yang betul-betul memberikan satu keselamatan di dalam kehidupan yang kekal. Lalu apa jawab Yesus? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan itu berarti bahwa Yesus pada saat itu menunjukkan akan kekuasaannya. Nah, saudara, penjahat yang kedua ini, ya, dia tahu siapa sesungguhnya Yesus itu. Dia tahu Kristus adalah raja yang sesungguhnya, raja sorgawi. Justru raja yang sesungguhnya itu menunjukkan akan kekuatannya, kekuasaannya, tidak untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri, saudara. Tidak untuk menghukum orang-orang karena dirinya teraniaya atau dirinya dihina, dicaci maki, tidak. Ketika segala sesuatu yang ditujukan kepada dirinya sendiri, Tuhan Yesus tetap diam dan dia tidak memberikan satu reaksi sebagai satu penghukuman terhadap orang-orang tersebut. Tetapi di sini Yesus justru berempati kepada mereka yang juga berada di dalam penderitaannya. Disitulah raja itu menunjukkan akan sikap dan karakter. Ya, dia justru menomorsatukan akan orang-orang yang berada di dalam penderitaannya, yang berada di dalam ketidakberdayaannya dan tidak ada lagi pengharapan. Disitulah raja yang sesungguhnya, dia menyelamatkan akan hidup daripada orang banyak. Justru disinilah raja itu berempati terhadap banyak orang, bukan terhadap dirinya. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia berjuang untuk orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri. Nah, saudara yang terkasih, hingga dengan demikian maka kita bisa melihat ternyata Yesus Kristus yang kita sembah, ya, raja yang menyelamatkan itu, raja sorgawi itu, dia justru memiliki akan karakter-karakter, sikap, perilaku yang ada di dalam kehidupan hari lepas hari. Dia adalah raja yang penuh dengan pengampunan. Dia adalah raja yang senantiasa memberikan banyak hal kepada manusia, banyak kesempatan, banyak harapan, dan dia tetap menantikan akan orang-orang itu supaya mereka tetap berada di dalam keselamatan, di dalam kehidupan yang lebih baik. Nah, ini mempunyai dampak besar, saudara, kepada saudara dan saya. Kalau kita menyembah Allah kita, raja kita, penguasa kita, ya, dan dia adalah orang yang suka mengampuni dan tidak mau membalaskan kejahatan-kejahatan yang ada, maka sudah barang tentu, sudah pasti, ya, yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak raja, saudara. Ya, ada tuh lagunya, aku anak raja, engkau anak raja. Justru kita sadar kita sebagai anak raja itu sikap dan perilaku kita harus sama seperti raja. Bukan ketika kita ini anak raja lalu kita ugal-ugalan. Kita berpikir kita ini anak raja, sang penguasa, kita juga ingin menunjukkan kekuasaan kita. Tidak. Justru ketika kita disakiti, ketika kita kemudian diperlakukan dengan tidak adil dan tidak benar, dicaci maki, dihina, disakiti bahkan, apa yang terjadi? Ya, justru disitulah kita menunjukkan akan pribadi karakter daripada raja sebagai pengayom, raja sebagai penggembala ini. Makanya Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Jikalau musuhmu ya menyakiti kamu, berdoalah bagi mereka. Itu kan sesuatu yang tidak umum di dalam dunia. Dan siapa yang mau untuk lakukan itu, saudara? Dan biarlah ini tercermin di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam bangsa dan negara ini. Ketika mungkin para pemimpin-pemimpin lain, pemimpin-pemimpin agama atau pemimpin-pemimpin lain yang senantiasa mengungkapkan segala sesuatu dengan kemarahan, kebencian. Ya, kita harus ungkapkan keberadaan kita dengan apa? Cinta kasih. Dengan pengampunan yang ada. Dan sikap yang kedua tentunya adalah ketika raja kita adalah raja yang penuh dengan cinta dan kasih. Ya, bagaimana hidup kita bisa menunjukkan akan perilaku cinta kasih itu gitu. Bagaimana di gereja itu bisa menjadi satu miniatur kerajaan Allah yang membuat orang merasa bahwa dia berada di dalam kerajaan sorga. Seringkali orang berada di dalam gereja justru seperti neraka, saudara. Ya, merasa tidak nyaman ketika harus melakukan ini dan itu. Karena apa? Orang masing-masing hanya memikirkan kepentingan pribadinya, tujuan dirinya sendiri dan ingin mencapai apa yang menjadi keinginannya. Ya, kalau itu terjadi, maka bagaimana gereja ini akan bertumbuh? Nah, harusnya Kristus yang adalah raja ketika berada di gereja ini, ya yang kita sembah adalah Kristus. Apa yang menjadi keinginannya, tujuannya. Fokus kita hanya pada Kristus, bukan kepada kepentingan dan keinginan diri kita sendiri-sendiri. Demikian juga kalau keluarga itu dipimpin oleh Raja Yesus Kristus, maka hubungan antara suami, istri, orang tua dan anak fokusnya kepada siapa? Kristus. Dia akan tunduk kepada Kristus, apa yang Kristus inginkan. Dan keluarga yang adalah warga kerajaan Allah itu senantiasa dapat hidup dan mencerminkan akan perilaku dari sang raja dan yang disembah. Nah, saudara, kita butuhkan karakter itu. Dan yang terakhir, saudara, bahwa sang raja memiliki akan sikap pengorbanan. Ya, biasanya orang yang berkuasa, yang punya kedudukan, punya pangkat, punya semuanya lah, kadang-kadang justru arogansinya besar. Karena dia dapat menindas atau dia dapat mengalahkan orang yang rendah, yang lemah, yang tidak berdaya. Nah, Yesus kalau mau dia dapat lakukan itu. Tetapi justru terbalik. Dia justru menyatakan akan sikap pengorbanannya di dalam kehidupan ini. Dia mengesampingkan akan kepentingan pribadinya dan tidak memikirkan akan dirinya sendiri. Justru dia pusatkan itu kepada orang lain. Dia korbankan segala perasaannya, segala waktunya, segala sesuatunya lah. Kemuliaannya bahkan karena dia turun dari surga ke dunia yang hina ini. Hanya untuk saudara dan saya. Nah, marilah kita bangun akan spiritualitas pengorbanan ini di dalam kehidupan. Saya yakin dan percaya, saudara, kalau bangsa yang besar ini Indonesia, di dalam diri para pemimpin-pemimpinnya ada spirit pengorbanan ini, saudara. Saya yakin negara ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Para pemimpin tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan bagaimana rakyat ini sejahtera. Bagaimana uang negara ini digunakan dengan sungguh-sungguh untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Dan sekarang kita sudah memasuki tahun politik, ya, 2020, nanti 2023, tidak lama 2024. Kita doakanlah bangsa ini supaya apa? Bangsa ini terselamatkan dari segala perilaku-perilaku para pemimpin yang tidak seperti gembala, pengayom begitu. Nah, baiklah kita lakukan itu mulai dari mana? Dari diri kita sendiri ketika kita berada di dalam keluarga sebagai pemimpin keluarga. Dan minggu ini adalah minggu
Kristus Raja. Dan itu mengingatkan kita sekali lagi, apakah kita sudah berperilaku sama seperti Raja yang memerintah di dalam hidup kita? Kita bilang, masuklah dalam hatiku, kuasailah diriku, aku serahkan hidupku kepadamu. Tetapi nyatanya seringkali yang bertahta di dalam hati kita adalah aku dan aku. Ya, raja kita singkirkan dan kita tidak pernah memikirkan apa yang terbaik. Mari saudara, kita bangun hidup kebersamaan ini, dan biarlah damai sejahtera, suasana kerajaan Allah akan hadir dalam kehidupan kita, kebersamaan kita. Dan itulah yang membawa satu sukacita dan keselamatan terjadi di dunia ini. Dan kesempurnaannya ada di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai Raja yang mulia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenankan saya saat ini untuk membaca warta lisan GKI Gunung Indah Semarang Minggu 20 November 2022. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri. Belum ada ya. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian minggu hari ini, Minggu 20 November 2022, dilayani oleh Pendeta Jadi Stefan dari GKI Peterongan. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang ketiga, persekutuan doa majelis jemaat. Persekutuan doa majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 November 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan pemimpin Pendeta David Kristianto. Mohon perhatian majelis jemaat. Lalu ada persekutuan komisi usia lanjut. Persekutuan komisi usia lanjut akan diadakan pada hari Rabu 23 November 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat yang dengan pemimpin pembawa firman yaitu Pendeta David Kristianto dan PNJ Ibu Ngatina Samuel. Mohon kehadiran anggota komisi usia lanjut. Lalu yang kelima, pergantian bendahara gereja. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Trianto Herlambang sebagai bendahara GKI Gunung Indah, maka rekening Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor 1350117137587 akan kami tutup per akhir November 2022, dan bila jemaat akan memberikan persembahan dapat melalui Bank BCA atas nama Denny Gandawijaya dengan nomor 783-057-3288 dan Bank BCA atas nama GKI Gunung Indah rekening 353-066-3832. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Lalu ada selamat ulang tahun. Jika hadir kami mohon untuk berdiri. Pada minggu yang lalu ada saudara-saudara kita yang berulang tahun, di mana pada tanggal 16 November ada Ibu Ngatina Samuel,
Selamat ulang tahun Ibu Wandi, Tuhan Yesus memberkati. Lalu pada tanggal 19 November ada anak Aletheia Kita Cinta. Oh, sekolah minggu ya. Mohon disampaikan Bu David untuk Dek Tia dan Yesus memberkati. Pada saudara-saudara yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang terakhir, setelah ini ada pengumuman dari Panitia Natal 2022. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Antono untuk menyampaikan pengumuman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Minggu depan kita sudah memasuki masa Advent, Minggu Advent yang pertama, di mana Natal sudah kita mulai, dan Panitia Natal juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya adalah kami akan meminta mohon kepada seluruh jemaat untuk membantu dan berpartisipasi dalam pembuatan pohon Natal. Caranya adalah ini, membuat bulatan-bulatan yang sudah saya share di grup WA. Lingkarannya ini 10 cm sampai 20 cm, bebas mau 10, mau 11, mau 12. Ini 20 cm segini. Ini yang 10 cm segini. Cukup di lem atau di staples. Ini saya buatnya saya staples, jadi enggak belepotan itu. Tapi kalau mau pakai lem juga bisa. Hanya satu sisi yang ditempel. Ya. Kalau yang kesulitan untuk membuat, bisa hanya membuat bundarannya tok, kardusnya tok, atau kain batiknya tok, kain perca. Bisa serahkan ke panitia. Nanti kami yang akan membuat. Tapi kalau sudah membuat seperti ini jadi, kami akan berterima kasih. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Sosro sama Bu siapa yang tadi ya, Tursiti kalau tidak salah, yang sudah memberikan hasil karyanya. Pak Wandi juga. Jadi yang lain-lain kami mohon untuk bisa ikut berpartisipasi, dan ini nanti akan menjadi sebuah pohon Natal untuk gereja kita. Yang kedua, kami mohon untuk segenap panitia Natal habis ibadah ini untuk bisa bertemu sebentar untuk membicarakan rencana minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya bagi kita untuk berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Jadi Stefan. Mari saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih jikalau hari ini kami diingatkan kembali akan keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan, di mana kami menyembah Engkau yang adalah Raja kami. Biarlah keberadaan kami senantiasa dapat mencerminkan akan pribadi-Mu yang adalah Raja Sang Penyelamat yang kekal. Dan dengan demikian kehidupan kami sungguh-sungguh dapat menjadi satu kesaksian bahwa Allah kami yang adalah sebagai Raja adalah Allah yang mengayomi, yang penuh kasih, yang berempati, dan senantiasa mengutamakan akan keberadaan daripada anak-anaknya. Dan bagaimana kami juga dapat meneladani akan sikap pengorbanan yang ada di dalam diri-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa semuanya itu tidak mudah karena kami harus berhadapan dengan keinginan diri kami sendiri, ego kami yang ada di dalam diri kami, dan juga nilai-nilai duniawi yang senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami ingin agar biarlah Engkau memberikan kekuatan dan kuasa itu kepada setiap anak-anak Tuhan yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini, hingga dengan demikian sungguh mereka dapat hidup dengan satu keteladanan yang daripada-Mu, dan dengan kuat kuasa yang daripada-Mu, pada akhirnya mereka mampu untuk menampilkan seorang pribadi yang mencitrakan akan Kristus. Bapa, kami juga berdoa kepada setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam pergumulan hidup mereka hari demi hari. Kiranya Tuhan tolong di dalam situasi hidup yang susah, namun biarlah anak-anak-Mu tetap dapat memegang akan nilai-nilai daripada kerajaan sorga yang menjadi kesaksian bagi dunia. Hingga dengan demikian
Anak-anak Tuhan tidak akan pernah larut di dalam situasi duniawi yang membawa mereka mungkin pada kesesatan. Tetapi dengan jati diri, dengan kepribadian yang daripadamu, pada akhirnya mereka dapat mempertahankan iman hingga Sang Raja akan datang untuk yang kedua kali dan akan mengumpulkan kami di dalam satu tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul di dalam sakitnya. Kami berdoa bagi Ibu Sylvie, ibu dari penatua Bapak Tommy. Tuhan, tolonglah dia di dalam segala pengobatan yang dilakukan, dan biarlah ketika semuanya itu berjalan dan Bu Sylvie berada di dalam kesembuhan dan pemulihan, kiranya Engkau juga yang menyempurnakan akan kesembuhan tersebut, sehingga Bu Sylvie boleh kembali berada di dalam aktivitas seperti sedia kala. Dan kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat Tuhan GKI Genuk Indah ini, kiranya Tuhan lindungi mereka dari segala sesuatu penyakit di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada. Biarlah kami tetap mawas diri dan menjaga protokol kesehatan, sehingga kami dapat melindungi diri dan juga melindungi akan orang lain dengan sikap yang disiplin dan penuh dengan satu kesabaran yang ada di dalam diri kami menghadapi semuanya ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi kepanitiaan Natal yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan berkati akan kebersamaan kepanitiaan Natal ini dengan jemaat Tuhan, agar di dalam memperingati dan menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus, sungguh-sungguh ada satu sukacita di dalam persekutuan ini, di dalam kebersamaan ini, sehingga selalu saja anak-anak Tuhan boleh memiliki akan satu harapan di dalam kebersamaan ini untuk menatap masa depan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, Genuk Indah, dengan segala aktivitasnya, dengan segala pergumulannya, dan dengan segala pelayanannya. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gereja Tuhan. Tuhan akan memelihara apa yang dibutuhkan, Tuhan akan mencukupkan semuanya itu. Oleh sebab itu kami berdoa bagi pendeta David yang melayani di tempat ini, para penatua, para aktivis, satukanlah kami di dalam kasih Tuhan, dan dengan sikap yang militan kami boleh tetap bergereja dan senantiasa melakukan pelayanan-pelayanan agar gereja Tuhan menjadi kesaksian bagi masyarakat di sekitar tempat ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami di dalam kehidupan mereka, masa depan mereka. Biarlah Tuhan yang tolong akan perjuangan mereka dari hari ke hari untuk menggapai angan dan impian mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa akan menolong dan memampukan mereka untuk mencapai akan cita-cita mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucapkan syukur atas setiap para pemimpin yang senantiasa memiliki visi misi yang jelas, mengorbankan diri mereka untuk memikirkan masyarakat banyak. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan keluarga dan staf, para menteri yang senantiasa membantunya. Biarlah di dalam kesemuanya ini dapat membawa masyarakat ini menuju kepada masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dan biarlah peran serta daripada Indonesia di dalam dunia internasional sungguh-sungguh dapat mendatangkan berkat dan bagaimana kedamaian dunia boleh terwujud. Pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami ya Tuhan, hanya kepadamu di dalam hari peristirahatan ini. Biarlah damai sejahtera selalu mengiringi kami dan sukacita selalu memenuhi akan hati kami. Dan kesemuanya itu menggembirakan akan kehidupan kami untuk terus menerus mengikuti Tuhan dan tetap
percaya dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sambut dan dengar doa sembahyang kami, karena kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang berlandaskan pada firman-Nya dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kantong hijau pada hari ini diperuntukkan untuk program DPPJ Klasi Semarang Timur. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita bawa persembahan kita pada hari ini dengan KJ 291, 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur Bapa karena Kau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Dan terima kasih juga Bapa atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga hari ini Bapa.
Dan kami juga mengucap syukur Bapa karena Kau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini Bapa. Kiranya Bapa berkenan untuk menguduskan persembahan kami dan Kau pakai Bapa untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Kau berikan juga hikmat pada majelis yang mengelolanya Bapa, sehingga bisa dipakai untuk lebaran kerajaan-Mu di gereja-Mu GKI Ngelu Indah ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Oleh sebab itu biarlah kita menobatkan Dia di dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja yang penuh dengan kasih, yang berempati, penuh dengan pengorbanan. Biarlah hidup kita juga sama seperti yang telah diteladankannya. Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang pun mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar kekal kuasanya. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Sama-sama. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyi
Memuji juru selamatmu kekal.